Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Novita Lestari, NIM 190600020. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi dari mata kuliah ekonomi politik, yaitu pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang ekonomi politik liberalisme. Baiklah, saya akan langsung saja membahas isi materi. Yang pertama kita akan membahas ordo liberalisme dari mazhab Frankfurt. Pada tahun 1928 hingga 1929, sekelompok ahli diantaranya Wilhelm Röpke, Walter Eucken, Franz Bohm, Alexander Rustow, Alfred Muller-Armack, dan lain-lain yang tergabung dalam mazhab Frankfurt mengembangkan gagasan ekonomi politik yang beraliran liberal. Gagasan-gagasan mereka disebarkan melalui sebuah jurnal yang berjudul Ordo Jahrbuch für die Ordnung von Wissenschaft und Gesellschaft. Karena nama jurnal tersebut, gagasan mereka lebih dipopuler di sebutan lain bagi aliran pemikiran ordo liberal ini adalah neoliberal. Akan tetapi dalam hal ini harus dicatat bahwa neoliberal yang dikembangkan sekelompok ordo liberal ini tidak sama dengan mazhab neoliberal yang kita kenal seperti sekarang ini. Pemberian embel-embel neo bagi pemikiran kelompok ordo liberal ini hanya membedakan dengan pandangan liberal klasik pada abad ke-18 dan abad ke-19. Perbedaan yang mendasar dari pemikiran ordo liberal sesuai dengan mazhab Frankfurt ini dibandingkan dengan pandangan liberal klasik dan neoklasik ialah bahwa pandangan ordo liberal sudah mengakomodasi kritik yang dilancarkan pakar-pakar sosialis atau Marxis terhadap liberalisme klasik. Jadi, kalau pemikiran-pemikiran aliran neoklasik masih dalam kerangka ekonomi pasar, sistem yang diusung aliran ordo liberal adalah ekonomi pasar sosialis atau social market economy, yaitu sebuah sistem ekonomi bebas namun dijaga dengan berbagai regulasi pemerintahan agar terhindar dari konsentrasi kekuasaan ekonomi sekaligus untuk menjaga keadilan dan efisiensi. Berbeda dengan aliran liberal klasik, ordo liberal menolak konsepsi sejarah yang menganggap bahwa perubahan sosial bersumber dari proses perubahan ekonomi kapitalis. Bagi mereka, sejarah kapitalisme adalah sejarah institusional ekonomi, di mana antara ekonomi dan infrastruktur sosial terdapat kaitan sebagai akibat yang berlaku timbal balik, bukan berjalan lancar, dan jika demikian halnya berbagai bentuk relasi sosial. Dan dalam hal ini, relasi sosial ada bukan untuk mengabdi pada kapitalisme, melainkan kapitalisme ada untuk membantu berlangsungnya relasi sosial. Dengan demikian, kapitalisme sebagai hasil kreasi manusia bisa diubah dan diarahkan sesuai dengan kebutuhan hubungan sosial. Sesuai logika tersebut, ordo liberal percaya bahwa gejala terkonsentrasinya kekuasaan bisnis ke perusahaan-perusahaan bisa dicegah dengan berbagai bentuk politik kebijakan sosial seperti sistem kesejahteraan. Nah, selanjutnya adalah neoliberalisme anti negara. Neoliberalisme yang dibicarakan lebih lanjut ini adalah sebuah isme dengan misi khusus, yaitu mengurangi campur tangan negara dalam ekonomi untuk diganti dengan pasar. Artinya, sesuai paham neoliberalisme, pasar dijadikan sebagai satu-satunya cara atau sistem untuk mengatur perekonomian dan sekaligus satu-satunya tolak ukur untuk menilai keberhasilan semua kebijakan pemerintahan. Sebagai implikasinya, dalam ajaran neoliberalisme, masyarakat dan negara-negara hanyalah instrumen yang diperlukan untuk menjamin terjadinya proses akumulasi kekayaan oleh anggota-anggotanya, anggota partikelir dalam masyarakat. Dengan demikian, sesuai ajaran neoliberalisme yang anti negara ini, peran negara harus surut, digantikan oleh individu-individu swasta. Di sini, pasar deregulasi, debirokratisasi, dan privatisasi, dan pengurangan program-program kesejahteraan dan subsidi dijadikan sebagai mantra untuk mengatasi berbagai masalah sosial sekaligus mengajar pertumbuhan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Dan pada intinya mereka menginginkan pemerintahan disingkirkan oleh segala urusan ekonomi dan menyerahkan urusan tersebut pada pasar. Selanjutnya kita membahas siapa aja tokoh-tokoh neoliberalisme. Tokoh-tokoh yang masuk dalam neoliberalisme sangat mengagung-agungkan pasar ini cukup banyak. Di antaranya yang paling terkenal ada F.A. Hayek, Milton Friedman, Gary S. Becker, dan George Stigler. Sebagai tambahan informasi, kebanyakan dari pendukung neoliberalisme anti negara ini adalah orang Yahudi yang berlatar belakangan pendidikan ekonomi dari University of Chicago. Nah, sejarah terbentuknya kelompok pendukung neoliberalisme ini dimulai pada tahun 1947, di mana Hayek mengundang beberapa pakar Amerika Utara dan Eropa untuk menghadiri sebuah konferensi di Mont Pelerin, Swiss, di mana pakar dari berbagai latar belakang keahlian tersebut diantaranya adalah Milton Friedman, George Stigler, Karl Popper, Leonie Robbins, Michael Röpke, Ludwig von Mises, Michel Polanyi, Salvador Di Madariga, Walter Eucken, dan lain-lain. Dari hasil konferensi terbentuklah kelompok yang dinamakan The Mont Pelerin Society atau MPS. Agar bisa mengikuti perkembangan yang terjadi, mereka mengadakan pertemuan rutin setiap 2 tahun di mana pengaruh pemikiran kelompok MPS ini sangat besar dan masih dirasakan oleh milenium ketiga saat ini. Di mana Hayek mengatakan bahwa tokoh kedua setelah Adam Smith yang mendukung paham individualisme dan liberalisme dalam bukunya yang sangat terkenal The Road of Serfdom tahun 1994, di mana Hayek mengatakan dengan membiarkan jutaan individu melakukan reaksi terhadap harga pasar yang terbentuk secara bebas akan menjadi optimalisasi alokasi modal, kreativitas manusia dan tenaga kerja dengan cara yang tak mungkin ditiru oleh perencanaan terpusat, sehebat apapun perencanaan itu. Nah, tokoh neoliberalisme yang tidak kalah tersohornya dibandingkan Eva Hayek adalah Milton Friedman. Walau pakar-pakar ekonomi mengkategorikannya sebagai pendiri aliran monetaris, pakar-pakar ekonomi politik lebih cenderung memasukkan Friedman ke dalam aliran neoliberalisme. Bagi Friedman, insentif individu adalah sebagai pedoman dan motor terbaik untuk menggerakkan perekonomian. Dan dalam Capitalism and Freedom tahun 1962, Friedman mengatakan ada satu dan hanya satu tanggung jawab sosial perusahaan atau bisnis, yaitu menggunakan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk mengumpulkan laba sebanyak-banyaknya. Nah, dan jika diperhatikan, pandangan Friedman dan Lefebvre melenceng dari filosofi liberal klasik, di mana dalam liberalisme klasik, pemilikan swasta masih dianggap memiliki tugas sosial untuk mensejahterakan masyarakat. Sedangkan dalam neoliberalisme, pemilihan swasta menjadi sesuatu yang absolut, tanpa peran sosial apapun kecuali untuk akumulasi laba privat. Selanjutnya, yaitu adalah gerakan anti negara. Kubu neoliberal seperti Ordo Liberal menentang campur tangan pemerintah yang terlalu jauh dalam bidang ekonomi, sebab hal ini mengancam hak-hak individu, di mana perbedaannya kalau Ordo Liberal melihat transaksi hanya sebagai salah satu dari sekian bentuk relasi sosial. Dan neoliberal mencoba menetapkan prinsip transaksi ekonomi pada semua bidang hubungan sosial. Jadi cara masyarakat melakukan transaksi bentuk relasi antar manusia sebagaimana dikemukakan oleh pasar bukan salah satu dari sekian bentuk relasi antar manusia sebagaimana dikemukakan oleh pakar-pakar aliran Ordo Liberal. Mereka satu-satunya bentuk model yang mendasari semua tindakan dan hubungan antar manusia. Apakah itu persahabatan, keluarga, hukum, tata negara, maupun hubungan internasional. Dan landasan utama aliran neoliberalisme adalah bahwa hubungan antar pribadi dan sosial harus dipahami sesuai konsep dan tolok ukur ekonomi. Sebab demikian pakar-pakar yang serakah mengemukakan argumentasi manusia memang sudah ditakdirkan sebagai makhluk yang serakah atau homo economicus. Dan perbedaan mendasar antara kubu liberal klasik dan neoliberal adalah di mana liberal klasik mengharapkan agar pasar dijadikan sebagai cara terbaik untuk mengatur jalannya perekonomian. Dan kubu neoliberal mendesak pasar dijadikan sebagai satu-satunya cara untuk mengatur perekonomian
dan sekaligus dijadikan sebagai satu-satunya tolak ukur untuk menilai kegagalan atau keberhasilan semua kebijakan pemerintahan. Nah, selanjutnya kita akan membahas yaitu perkembangan spirit kapitalisme. Kemajuan dari berbagai teknologi menyebabkan produktivitas naik dan ongkos produksi turun. Perpaduan kedua faktor tersebut mengakibatkan terjadinya peningkatan produksi yang pada gilirannya mendorong permintaan terhadap berbagai macam jenis barang dan jasa. Dan rendahnya biaya transportasi dan komunikasi juga telah ikut mendorong perdagangan antar negara. Revolusi industri di Inggris telah mendorong kemajuan industri di Eropa Barat, Amerika Utara terus berkembang di Asia Pasifik. Selain di Amerika Utara, kredo kapitalisme ini paling subur berkembang di negara-negara bekas jajahan Inggris seperti Australia, Selandia Baru, Kanada, dan Singapura. Semua mengalami kemajuan kecuali India yang sejak dulu dihimpit oleh persoalan tradisi dan budaya. Nah, kalau diperhatikan perjalanan menuju neoliberalisme Anglo-Amerika cukup panjang sebab sebagai respon atas depresi besar-besaran yang terjadi pada tahun 30-an di mana banyak pihak yang menginginkan negara mengambil peran lebih banyak dalam perekonomian. Akan tetapi, krisis tahun 70-an dan 80-an juga yang dipicu oleh kebijakan embargo minyak telah menyebabkan timbulnya desakan untuk mereposisi peran negara. Negara tidak bisa lagi bertindak sebagai sinterklas, di mana seperti yang diungkapkan PM Inggris James Callaghan dalam sebuah pidato yang dibacakan pada konferensi Partai Buruh, selama ini kita berpikiran bahwa Anda dapat mengatasi krisis dan meningkatkan kesempatan kerja dengan meningkatkan pengeluaran pemerintah. Sekarang saya beritahukan pada Anda bahwa hal tersebut tak berlaku lagi. Nah, bagaimana pengaruh Thatcher dan Reagan? Semangat kapitalisme dan kejayaan neoliberalisme mencapai puncaknya pada era pemerintahan Margaret Thatcher di Inggris dan Ronald Reagan di Amerika Serikat. Thatcher dan Reagan sama-sama menginginkan agar peran negara dikembalikan pada fungsi dasarnya. Dua lembaga yang sangat mewarnai kebijakan Thatcher yaitu The Institute of Economic Affairs atau IEA yang lebih banyak terkonsentrasi pada persoalan ekonomi dan Center for Policy Study atau CPS yang dapat dikatakan sebagai pusat ide untuk gagasan sosial Partai Konservatif di Inggris. Nah, baik Reagan maupun Thatcher percaya bahwa industri layanan publik akan lebih efisien jika dialihkan ke sektor swasta. Untuk itu, Reagan memperlonggar pembatasan pada bidang transportasi kereta api, penyiaran, industri minyak dan gas alam. Dan oleh Thatcher, tarif pajak perorangan dan pajak perusahaan dihapuskan. Langkah ini diikuti Reagan dengan melancarkan program Tax Revolt, di mana tarif marginal pajak pendapatan tertinggi di AS diturunkan dari 70% hingga menjadi 28% saja. Dan demi efisiensi, Thatcher dan Reagan rela untuk menyerahkan pengelolaan program-program pada swasta ketimbang pelayanan publik. Berbagai pengeluaran sosial dipotong sebab program-program sosial tersebut dalam pandangan hanya akan menciptakan ketergantungan dan mengikis insentif ekonomi. Nah, oleh Thatcher dan Reagan, ketergantungan digantikan dengan kemandirian. Bahkan semangat egalitarian langsung ditolak pada tataran ideologi. Caranya ialah dengan mengganti fungsi pemerintahan yang di bawah rezim Thatcher dan Reagan tidak lagi diberi peran dalam melakukan retribusi kekayaan. Selanjutnya adalah pengurangan tanggung jawab sosial pemerintah. Yang melatar belakangi perubahan peran pemerintah tersebut ialah karena pada tahun 70-an dan 80-an, negara-negara industri maju seperti Amerika Serikat dan Inggris menghadapi resesi. Selain disebabkan oleh politik embargo minyak yang dilancarkan oleh negara-negara penghasil minyak yang tergabung dalam OPEC, terlalu tinggi anggaran untuk program kesejahteraan juga dianggap sebagai salah satu penyebab krisis ekonomi yang terjadi 80-an tersebut. Pada saat perekonomian ditimpa krisis, lumrah jika tahun 70-an dan 80-an banyak orang yang menganggur.
Selama ini, pemerintah memberikan bermacam kemudahan dan uluran tangan bagi mereka yang tidak bekerja. Akan tetapi, karena Thatcher memandang tindakan pemerintahan mengeluarkan berbagai program kesejahteraan tersebut sebagai hal yang tidak efisien, yang terjadi kemudian Thatcher justru melancarkan kebijakan pengurangan program-program kesejahteraan, di mana akibatnya mudah diduga, di mana kebijakan yang dipandang sangat tegar ini menyebabkan munculnya banyak protes dari masyarakat. Tapi Thatcher memang pantas diberi gelar sebagai wanita besi yang kebetulan dikelilingi oleh orang-orang yang berhati dingin, di mana sebagai yang dikutip oleh Hearst tahun 2003 dari Jenskin 1978 halaman 326. Setelah terjadinya sebuah kerusuhan di Brixton, Sekretaris Negara Thatcher Tabbitt merespon pernyataan bahwa kerusuhan tersebut disebabkan oleh pengangguran dengan mengeluarkan seruan, "Saya hidup di tahun 30-an dengan ayah yang seorang pengangguran. Ia tidak membuat kerusuhan, tetapi mengendarai sepedanya untuk mencari pekerjaan, dan ia terus mencari sampai menemukannya." Sejak itu, kalimat kendarai sepeda atau get on your bike menjadi semacam perintah moral dalam paham Thatcherism, di mana agar orang lebih berusaha keras mencari pekerjaan dan tidak menunggu uluran dari pemerintah saja. Dan dalam hal ini perlu dijelaskan bahwa gagasan neoliberalisme tentang pengangguran campur tangan pemerintah tidaklah berarti menghapuskan semua kekuasaan pemerintahan. Tugas klasik pemerintah sebagai penjaga alam atau anjing penjaga tetap dipertahankan dan bahkan ditambah dengan tugas lain, yaitu mengembangkan teknik-teknik baru dalam mengontrol warga tanpa negara harus bertanggung jawab pada mereka. Selanjutnya adalah meluasnya pengaruh neoliberalisme. Paham neoliberalisme sangat mudah diterima di Inggris dan Amerika Serikat. Akan tetapi, tingginya tekanan-tekanan yang timbul oleh pengangguran dan jebakan penyatuan moneter Eropa memaksa kubu sosialis tradisional Eropa untuk mau menerima neoliberalisme sebagai Zeitgeist atau semangat zaman, di mana akhirnya lama-kelamaan hampir semua negara Eropa yang selama itu dikenal sebagai penganut negara kesejahteraan mulai terpengaruh oleh aliran neoliberalisme. Makin banyak negara kesejahteraan yang terpaksa menganut ajaran neoliberalisme dapat dilihat mulai dari diterapkannya kebijakan penurunan usia pensiun bagi pekerja sektor publik di Jerman, Italia, Finlandia, dan Yunani. Dan Jerman yang dulunya menjadi penggagas ekonomi pasar sosialis di bawah Kanselir Gerhard mulai banting setir ke kanan, di mana dengan beralih ke kanan, Jerman berharap dapat meniru Inggris dan Amerika Serikat. Walaupun Schröder masih memperjuangkan keadilan sosial, ia juga mulai melakukan deregulasi, di mana mendorong semangat kewirausahaan, memotong pajak, mengurangi pengeluaran publik, serta bahkan mengurangi dan membatasi program-program kesejahteraan. Nah, dengan meluasnya pengadopsian model neoliberalisme di Eropa, apakah ini juga berarti bahwa model sosial sudah mati di Eropa? Nampaknya belum, karena buktinya di Prancis, Jobsim mengatakan ya, tapi untuk pasar mengatakan tidak. Artinya ia melakukan intervensi terhadap pasar, tenaga kerja, dan mempertahankan tingkat pajak yang relatif tinggi. Dan pengaruh ideologi kapitalisme pasar bebas juga terasa di negara-negara baru atau newly industrialized countries atau NECs, di mana di Asia Timur dan Asia Tenggara, mulai dari Jepang dan 4 macan Asia yaitu Taiwan, Hong Kong, Korea Selatan, dan Singapura, dan 3 macan Asia Tenggara yaitu Malaysia, Thailand, dan Indonesia, seperti negara-negara maju. Industri baru yang terjangkit paham neoliberalisme di Asia Timur juga menganggap bahwa free enterprise sebagai kunci sukses ekonomi, dan bahwa korporasi yang berhasil tidak dikekang dan diyakini akan mampu membawa mereka menuju nirwana. Nah, selain semakin banyak yang diadopsinya oleh negara-negara maju di Eropa dan negara-negara industri baru di Asia Pasifik,
Ajaran neoliberalisme juga semakin banyak diadopsi oleh negara-negara berkembang, apalagi sejak kehancuran yang menimpa negara-negara sosialis komunis. Dan makin banyak saja negara yang mengadopsi ideologi pasar bebas ini, dan tidak hanya oleh negara-negara Amerika Latin dan Afrika, bahkan juga negara bekas negara sosialis komunis seperti Rusia, China, dan Vietnam. Selanjutnya yaitu dari bantuan ke berdagang. Berbeda dengan negara-negara maju di Amerika Serikat dan Eropa Barat yang mengadopsi paham neoliberalisme atas kemauan sendiri, di negara-negara sedang berkembang agenda neoliberalisme di mana mudah masuk karena pengaruh berbagai institusi atau lembaga-lembaga keuangan internasional seperti IMF atau Badan Dunia, serta diagendakan ekonomi pasar oleh GATT yang kemudian diganti oleh WTO, di mana sebuah lembaga suprastruktur yang disebutkan di atas IMF, Bank Dunia, dan WTO sesuai dengan konsensus Washington bertanggung jawab mempromosikan dan menyebarluaskan penggunaan mekanisme pasar bebas di negara-negara anggota, apalagi negara yang mendapatkan bantuan. Namun keadaan sekarang sangat jauh berbeda. Bersama dengan bangkitnya ideologi neoliberalisme dan diagendakannya ekonomi pasar bebas oleh WTO, berubah pula visi pemberian bantuan oleh negara-negara maju kepada negara-negara yang sedang berkembang. Yang jelas bantuan dari lembaga-lembaga peminjam internasional seperti Bank Dunia dan IMF dikurangi oleh negara-negara maju. Dan perubahan paradigma perdagangan internasional dari keunggulan absolut ke unggulan kooperatif dan kemudian keunggulan kooperatif juga mengubah peran negara dalam kancah perdagangan internasional. Dengan demikianlah secara berangsur-angsur yang namanya bantuan diganti dengan berdagang melalui Foreign Direct Investment atau FDI, di mana kalau dulu jumlah bantuan dari negara maju ke negara-negara berkembang jauh lebih besar dari FDI, sejak tahun 1992 jumlah FDI sudah melewati jumlah bantuan. Sekarang perbedaan di antara keduanya makin melebar. Menurut Nureman Hirsch, tahun 2003, pada tahun 1997, VDI sudah melebihi 160 miliar US dollar, sedangkan volume bantuan hanya seperempat, yaitu sekitar 40 miliar US dollar. Dan cukup jelas bahwa tuntunan perubahan politik yang demokratif dan tatanan pemerintah yang baik yang pada awalnya bersifat netral sekarang berubah menjadi tuntunan yang bermuatan agenda neoliberalisme untuk meminggirkan peran negara dan kemudian digantikan oleh kekuatan yang dipercaya lebih sakti, yaitu pasar. Sehubungan dengan bantuan ini justru banyak yang curiga bahwa bantuan tenaga ahli untuk negara-negara sedang berkembang hanya demi membuka lapangan kerja bagi konsultan kelas 3 dari negara-negara maju. Konsultan kelas 3 ini sulit memperoleh pekerjaan di negara-negara sendiri. Oleh karena itu, mereka sangat senang dapat diperbantukan di negara-negara berkembang. Bahwa konsultan yang diperbantukan di negara-negara berkembang bukan konsultan kelas 1 dapat dilihat dari keterampilan mereka yang pada umumnya pas-pasan. Pengetahuan mereka tentang kondisi masyarakat di negara yang akan dibantu rendah. Begitupun mereka digaji super tinggi dalam ukuran standar uang negara-negara yang dibantu. Dan jelas bahwa berkembangnya neoliberalisme dan makin mengglobalnya perekonomian telah mengakibatkan peran negara semakin surut, digantikan oleh individu-individu swasta. Dan dalam paham neoliberalisme ini, peran yang bisa dimainkan oleh masyarakat dan negara yang diperlukan untuk menjamin terjadinya proses akumulasi kekayaan oleh anggota-anggota masyarakat, terutama perusahaan-perusahaan transnasional raksasa atau multinasional corporation. Konsekuensi ajaran neoliberalisme. Konsekuensi ajaran neoliberalisme yang pertama adalah semakin dikuranginya campur tangan pemerintahan dalam perekonomian melalui program deregulasi dan debirokratisasi. Yang kedua, dihapuskannya badan usaha milik negara atau BUMN dan dipromosikannya privatisasi. Dan yang ketiga, dihapuskannya atau dikuranginya program-program bantuan pemerintah dan pajak. Dan ketiga, konsekuensi tersebut akan dibahas. Yang pertama, semakin berkurangnya peran pemerintah.
Beberapa negara berkembang termasuk Indonesia adalah yang paling awal dan agresif dalam menerapkan ajaran neoliberalisme untuk melakukan deregulasi dan debirokratisasi. Menurut Jeffrey Winters tahun 1996, Indonesia langsung melancarkan deregulasi dan liberalisme sesudah hancurnya masa keemasan minyak bumi tahun 1982, di mana deregulasi finansial dilakukan tahun 1983, pajak tahun 1984, rabat tarif bagi eksportir tahun 1985, perdagangan dan investasi tahun 1986 dan 1987, perbankan dan moneter tahun 1988. Kebijakan deregulasi yang disarankan oleh Bank Dunia dan IMF lebih banyak diterapkan dalam gerakan modal dan uang, tidak dalam gerakan buruh dan tenaga kerja. Sehingga salah satu cara paling efektif yang sering dipraktikkan para investor asing untuk mengontrol buruh agar selalu bekerja keras tanpa tuntunan ialah mengancam pemerintah mereka bahwa mereka akan hengkang dari negara tersebut dan mengancam akan hengkang dan membawa modal ke negara lain. Pemilik modal dapat dengan mudah menolak tuntunan buruh dan peraturan pemerintah setempat atau meminta insentif dan fasilitas yang lebih menguntungkan pihak investor. Dan ternyata proyek deregulasi yang dirancangkan oleh kaum neoliberalisme sesungguhnya lebih banyak berisi deregulasi atau jangkauan kekuasaan para pemilik modal dan aset finansial. Deregulasi seperti ini hanya akal-akalan untuk memberikan kartu truf berupa hak keistimewaan dan kekuasaan yang sangat besar pada pemilik modal. Dengan bebasnya modal untuk keluar masuk suatu negara, para investor tidak lagi terikat pada berbagai aturan, sebagai aturan lokasi, produksi, sumber modal, teknologi produksi, partisipasi penduduk setempat, dan sebagainya. Nah, privatisasi. Privatisasi adalah sebuah konsep yang netral, bisa mendatangkan kebaikan dan bisa pula menimbulkan kerugian. Pada tahap awal, privatisasi memang bisa meningkatkan efisiensi BUMN yang hidup segan mati tak mau. Akan tetapi pada gilirannya, privatisasi bisa membawa celaka kalau sesudah berada di tangan swasta tidak lagi memperhatikan kepentingan umum. Di kebanyakan negara, BUMN memang banyak yang busuk dijadikan sapi perahan oleh elit politik, baik sapi maupun militer. Namun banyak juga BUMN yang dikelola dengan baik. BUMN yang baik dan menyangkut kesejahteraan orang banyak ini rasanya tidak perlu privatisasi. Semakin berkurangnya program-program sosial. Yang kedua adalah semakin berkurangnya program-program sosial. Satu hal yang paling sangat disayangkan ialah Indonesia hingga saat ini belum mampu merancang sistem sosial yang sesuai dengan ideologi keadilan sosial yang tercantum pada sila kelima Pancasila. Bahkan dapat dikatakan seluruh sistem operasional yaitu ekonomi, sosial, politik mengalami penyimpangan dari sila keadilan sosial tersebut, dan penanganan masalah sosial yang dilakukan oleh secara ad hoc yang miskin konsep dan syarat keterbatasan operasional. Sistem keadilan sosial yang ada bukan dirancang oleh pemerintahan, tetapi disodorkan oleh institusi yang bekerja dengan pamrih laba dari utang yang diberikan. Ketika masa kerja lembaga donor usai, program ad hoc tersebut akan ikut hengkang. Nah, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Apabila saya memiliki kesalahan dalam menyampaikan materi atau kesalahan pemahaman, saya mohon maaf. Baiklah, saya pamit. Terima kasih. Selamat pagi.